Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Siundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah baik semua, sudah bisa sehat semua dan sudah bisa makan enak, tidur nyenyak dan lain sebagainya. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan ya pada hari ini semuanya sudah bisa berjalan baik dan normal. Apalagi kita akan menyambut tahun baru gitu kan. Dan semuanya harus serba baru gitu kan. Terutama adalah pola pikir kita. Ya, karena pola pikir itu adalah yang terpenting kita sebagai penderita anxiety disorder, psikosomatis, bipolar ataupun skizofrenia ya seperti itu. Oke teman-teman yang berbahagia ya, saya bisa membuat video lagi ya, mudah-mudahan ya video ini bermanfaat untuk teman-teman dan mudah-mudahan bisa menjadi pemicu teman-teman untuk sembuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan bercerita kejadian kemarin ketika saya sholat Jumat. Ya, jadi gini, kemarin tuh saya sholat Jumat, ya kita bukan ngomongin tentang saya sholat Jumat ya. Jadi di pinggir saya tuh, saya kan kebetulan sholat Jumatnya di luar kemarin tuh. Jadi memang lagi di luar daerah gitu, saya sholat. Nah kemudian ketika saya sholat itu, ada seseorang ya seumuran lah dengan saya, sekitar umur 36-37an gitu kan. Jadi orang ini tuh kelihatannya beda gitu sama saya. Karena saya mungkin mengalami anxiety, jadi kayaknya semacam tahu gitu apa yang menjadi ininya beliau gitu kan. Jadi tuh keringat gitu, enggak nunjukin dinginnya kan, enggak kelihatan. Jadi keringetan, padahal posisinya itu di situ ada AC. Ya jadi saya tuh dekat dengan AC, ya kemudian jatuh ke kita gitu. Tapi dia keringetan. Setelah keringetan, dia garuk-garuk gitu kan, ke sana kemari gitu kan. Nggak jelas gitu. Kemudian nengok ke belakang dia. Terus jadi nggak diem gitu orangnya. Kata saya kok ini orang beda nih kata saya. Kalau yang lain kan posisinya kusuk gitu kan, duduk gitu kan. Jadi ya bacaan mungkinnya gini. Saya ngeliatin gitu kan. Kebetulan saya tuh sampingnya dia gitu. Kok kata saya, ini kayak gini sama. Saya nanya, Bang, kenapa kata saya? Enggak kata saya, nggak apa-apa katanya. Ih serius, saya nanya kenapa kata saya gitu. Kok keringetan banget kata saya, padahal suasananya di sini dingin loh kata saya. Tapi iya katanya, memang dingin katanya, tapi saya keringetan katanya. Oh gitu kata saya. Kenapa kata saya, kok bisa gitu? Enggak, mungkin abang nggak tahu katanya posisi saya katanya. Ah kata saya, makin tuh pikiran saya mendekati tentang masalah panic attack gitu kan. Saya udah mulai curiga gitu. Wah kayaknya nih orang panic attack. Oh emang kenapa sih cerita sama saya kata saya gitu kan. Keluar yuk kata saya. Saya tahu gitu kan. Orang kayak gini tuh harus diajak keluar gitu kan kata saya. "Eh, kenapa emang kata saya gitu. Udah keluar ayo saya bawa tuh dia. Udah gitu kebetulan kan di masjid itu kan pedagangnya tuh lumayan ramai di luarannya itu. Saya saya bawa dia tuh, dibawa sama saya. Mas, minum air hangat kata saya. Putih ya kata saya. Udah gitu, nih kata saya udah jadi minum air hangat kata saya. Minum air hangat dulu. Nah, udah gitu, coba tarik nafas kata saya. Tarik nafas, tenangin, tahan dulu, tarik nafas, tenangin. Sambil mejem kata saya, sambil mejem. Udah gitu sambil merem, maksudnya mejem tuh merem ya, merem gitu kata. Udah gitu dia nurut tuh, narik, narik. Mas panic attack ya kata saya. Ih, kata dia. Kok tahu panic attack? Tahu lah kata saya gitu kan. Iya nih saya lagi panik katanya gitu. Kenapa kata saya paniknya? Itu ada AC kata saya. Saya udah curiga dari awal-awal nih orang kata saya. Dia ini panic attack kata saya gitu kan. Ternyata dia itu memang bukan penduduk asli situ, bukan pribumi situ. Dia juga sama dengan saya gitu kan. Dia ke posisinya pakai celana sama saya juga gitu kan. Oke kata saya, Mas panik ya, panic attack ya kata saya. Iya kata saya lagi panic attack nih, jantung saya doa kata saya. Jadi cerita gitu kan, dia cerita sama saya. Kata saya, kalau kalau misalkan posisinya begitu, mending keluar kata saya. Daripada dipaksakan di dalam ya ruangan seperti ini, akan tidak nyaman rasanya. Betul banget mas katanya gini-gini. Wah, saya nanya akhirnya sama dia, Mas sudah lama kayak punya seperti ini? Udah mas katanya, saya hampir 6 tahun katanya.
6 tahun, 7 tahun. Buset kata saya. Mas ya pernah ngalamin? Pernah ngalamin kata saya. Berapa tahun? Saya 3 tahun. Tapi sekarang saya alhamdulillah udah. Mas kayaknya baru ketemu sholat Jumat kata saya. Kemudian baru ketemu juga dengan Asep. Iya bener katanya. Jadi saya di jalan tuh dipaksa sholat Jumat. Akhirnya katanya saya Jumatan. Akhirnya saya ketemu Asep ya begini. Wah kata saya cocok nih kayak saya dulu gitu kan. Dulu pun saya ketika awal-awal itu sholat Jumat itu takut gitu kan. Takut apalagi ketemu Asep. Kipas angin aja saya takut gitu kan. Akhirnya saya tenangin dia aja. Saya gini gitu kan. Dulu saya juga sama. Saya tuh takut sholat Jumat kata saya. Kemudian saya takut AC. Makanya saya sengaja bawa Mas untuk keluar itu supaya merelakan gitu kan. Jadi otot-otot Mas itu tidak tegang lagi. Sekarang gini aja. Kita masuk lagi berani nggak? Gitu kan sama saya. Kita bawa air hangat. Nggak apa-apa kata saya. Kita jangan malu untuk menetralkan, untuk menenangkan diri kita gitu kan. Kalau misalkan kita malu untuk menenangkan diri kita membawa air hangat, ya nantinya justru kalau misalkan kita panik, kita akan bingung sendiri gitu. Dia manggut-manggut. Oh gitu ya? Iya kata saya. Bawa obat psikiater nggak? Ada di mobil katanya. Saya udah ketebak kata saya dia itu pasti bawa obat psikiater, bawa ini bawa itu gitu kan. Udah ketebak. Kenapa dari mukanya dia, gesturnya dia itu mirip banget dengan saya ketika saya dulu ngalamin pertama kali Jumat. Jadi orang ini tuh pertama kali maksudnya sholat Jumat gitu kan ikut sholat Jumat cuma dia itu begitu terus katanya gitu kan jadi ketemu AC sholat Jumat dia itu begitu jadi belum terbiasa menghadapi sholat Jumat saya pun ya 4 kali 6 kali sholat Jumat itu masih bawahnya masih seperti itu gitu kan jadi kata saya Mas tahu nggak ada yang bernama penyakit psikosomatis? Tahu saya katanya. Saya ngalamin, makanya ini saya lagi ngalamin gitu kan. Biasanya dari gini tuh, dari panic attack ini kata dia, saya itu akan ngalamin reaksi tubuhnya katanya. Entah itu saya mules perut, entah saya mual atau muntah dan sebagainya gitu kan. Pasti dia katanya ngalamin. Kata saya, cocok banget nih orang kata saya. Saya akhirnya ya, saya ngobrol sama dia itu ya sebentar waktu itu kemudian setelah itu sholat kita bareng kemudian kami balik lagi ngobrol lagi tukaran nomor HP akhirnya saya ceritakan tentang penyakit saya juga ke dia sembuhnya bagaimana kemudian terapinya seperti apa saya ceritakan ke dia gitu kan akhirnya dia ngikut tuh dia kan kaget tuh Mas katanya kok Masnya katanya pakai kaos doang di tempat AC biasa ya emang dulu saya takut kata saya cuma sekarang pakai kaos saya kebetulan kemarin tuh pakai kaos yang warna biru gitu kan agak tipis ya, lebih tipis daripada ini kok nggak dingin kemudian nggak panik ya karena udah biasa Mas pasti sesek ya iya saya sesek banget katanya ini karena panik attack itu kan biasanya sesek gitu kan mata blur kalau yang mana itu udah panoramanya gitu kan emang udah sifatnya kayak gitu orang panik attack ya saya tenangin aja dia itu saya tenangin saya ajak ngobrol supaya apa supaya memang dia cepat pulihnya gitu kan supaya cepat dia otaknya itu bisa dikontrol lagi. Jadi gini ya, otak kita gitu kan, pokoknya harus benar-benar dikontrol ketika kita panic attack gitu kan. Segala sesuatunya berasalnya dari sini, dari pikiran kita. Ya, kalau misalkan kita ketika panik itu dilanjutin paniknya, ya nggak bagus nanti hasilnya. Tapi kalau misalkan paniknya itu nggak kita lanjutin, biasanya cepat gitu kan. Ke tubuh juga nggak terlalu tinggi reaksinya gitu kan nggak terlalu banyak juga reaksi yang dihasilkan ya pokoknya seperti itu cerita saya kemarin hanya ngebahas tentang cerita ini sebagai sebagai pelajaran aja buat kita terutama saya pribadi gitu kan bahwa memang panic attack itu kurang baik gitu kan mudah-mudahan ya ketika teman-teman panic attack itu sudah bisa menetralisir apapun yang dirasakan oleh teman-teman ataupun ya minimal mencari air hangat putih gitu kan. Kemudian kalau ada yang membawa press-care ya pakai press-care atau apa gitu kan. Kalau saya sih kebetulan alhamdulillah sekarang itu jarang sekali gitu kan melakukan seperti itu karena kalau saya panik attack itu biasanya cukup saya tarik nafas ya karena yang namanya orang kaget gitu kan semuanya orang juga punya gitu kan. Jangan orang-orang anxiety, jangankan orang psikosomatis, orang yang sudah normal pun kaget itu pasti ada. Jangan salah ya. Oke, seperti itu. Itu saja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, salam sembuh dari saya dari Seondi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.